Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Apa kabar? Semoga sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Guys, saya akan bahas dari turnamen Qatar Master nih teman-teman. Jadi salah satu seorang pecatur yang saya pengen lihat di turnamen kandidat nantinya. Siapa tahu dia jadi penantang dalam perebutan gelar juara dunia suatu saat nanti ya. Karena dia sekarang berada di tiga besar dunia lah. Namanya adalah Arjun Erigaisi, pecatur dari India. Nah, ini permainannya yang pengen kita lihat nih teman-teman. Jadi kalau penonton pasti harusnya suka nih. Kalau suka catur, suka sama permainannya Arjun Erigaisi. Mirip-mirip Mihelta lah ya teman-teman. Nah, tonton terus sampai habis. Dia sedang mengikuti turnamen Qatar Master di mana Magnus juga biasanya ikut turnamen ini dan waktu itu Magnus kalah sama pecatur dari Uzbekistan ya kalau teman-teman ingat berusia 23 tahun. Nah, ini Arjun melawan pecatur dari Rusia namanya David Parafian. Elo rating 2620. Saya pernah remis nih di Title Tuesday sama dia. Teman-teman, langsung saja Arjun memulai dengan langkah kuda F3, kemudian D5, kemudian C4, D4 dan kemudian B4. Boom. Masih ingat? Ini kan kemarin kejadian ya di partai antara Gukes lawan Ding ya, ketika Gukes pegang buah putih, teman-teman. Ya, kemudian hitam di sini menjawab dengan langkah C5, ya, kemudian gajah B2. Nah, teman-teman, C5 ini kenapa sih nggak dimakan? Sebenarnya kalau udah nonton live tahu ya pembahasannya. Jadi kalau dimakan percuma juga, nanti pion ini bakal jatuh guys. Kerugian pertama buat putih, pion yang tadinya nyambung jadi pecah. Nah, nih. Jadi pecah kalau kalian makan kayak gini. Harusnya kalau mau bagus pionnya berdampingan lah guys. Nah, kalau dimakan, kira-kira hitam jawabannya nanti kuda C6, putih kemudian D3 dan hitam E5. Nah, kalau kalian coba jaga dengan gajah 3, percuma nanti F5 ya. Percuma nih. Jadi gajahnya pasif cuma jaga pion sementara dia kuat di petak center, guys. Nah, kalau misalkan nggak mau jaga pun, let's say di sini mainin G3, kemudian akan dimakan, teman-teman. Jadi jatuh lah pionnya. Hitam akan kuat di sini dan tujuan utama dari D4 adalah mematikan kekuatan atau ide dari putih dengan bermain gajah B2. Kira-kira kayak gitulah. Nah, makanya di sini setelah C5, gajah B2, korbanin pion tapi dapat pion D4, kemudian kuda F6, putih G3, hitam melanjutkan dengan H5, putih kemudian skak menteri A4, gajah tutup, tutup B5. Ya, kemudian boom, bongkar dengan H4. Ini menarik ya. Apa tujuannya? Ya, dia pengen bongkar lewat sayap raja lah, karena putih kan pasti cenderungnya idenya untuk rokade pendek. Sikatlah oleh Arjun, gak ada takutnya. Kemudian hitam E5 ya. Dengan tujuan perkuat petak center. Ya, jadi emang ini ide jangka panjang nih, korbanin pion H4. Nggak masalah lah gue kasih pion, tapi nanti gue bakal nyerang lewat sayap raja. E5 dianggap langkah yang salah, harusnya di sini bermain dengan langkah. Ada menarik G5 ya. Kuda F3 kemudian G4, kuda E5 kemudian gajah F5. Ini pilihan lainnya. Lebih menarik nggak guys kira-kira guys? Nah, inilah ide lainnya. Oke lah, tapi E5 wajar sih teman-teman karena belum ada serangan yang fatal banget yang bisa dilakukan oleh hitam. Putih lanjutkan dengan jalan D3 mencegah E4, tapi E4 tetap didorong oleh hitam, sikat. Dan menariknya di sini langkah hitam. Boom! Sacrifice the rook, teman-teman. Langkah brilian pertama di game ini. Sikat, kemudian sikat pion E4, kemudian gajah ke petak G2 ancam kuda, kemudian menteri sikat pion H4, benteng jaga ya. Kalau rokade mah sama aja ngongkosin ya. Bahaya banget nih. Bisa mati dengan gajah D6 langsung. Benteng F1. Jadi raja di tengah. Kemudian hitam F5. Putih mundur menteri C2. Ancam kuda E4. Hitam mainkan langkah A6 dobrak. Putih A4. Sikat B5. Sikat lagi dengan pion C kali ini ya. Nggak mau makan dengan pion A. Sikat. Kemudian gajah ke petak E6. Tujuannya mau C4. Gajah nanti datang. Kemudian kuda D2 dimainkan. Gajah D5 memperkuat posisi kuda E4. Putih dorong A5 ganggu lewat sayap menteri. Hitam mainkan langkah G6. Nah, kemudian putih naikkan benteng ke petak A3. Kemudian hitam dorong C4. Nah, langkah salah padahal tujuannya bagus nih. Gajah ancam benteng. Apa kira-kira langkah terbaik untuk putih di posisi ini, teman-teman? Yes, benteng ke petak H3. Boom, ancam menteri. Kemudian menteri ke petak G4, ancam balik. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh putih?
Ya, saya pengen teman-teman untuk nambah skill juga. Jadi kalau nonton RL Chess bisa tambah skill, bisa improve dengan menebak langkah-langkah terbaik putih. Pause videonya. Yes, betul banget. Kuda makan E4. Kalau makan gajah ada kuda F6 ya. Kemudian pion makan E4. Gajah D4 dikasih, tapi ada ancaman gajah. Benteng harus geser dulu, G3. Kemudian hitam skak. Boom, gajah B4. Raja geser ke petak D1. Menteri mundur ke petak E6. Menjaga pion semua. Yes, gajah disikat. Gajah sikat pion D4. Kemudian hitam sikat pion A5. Oh, brutal banget ya permainan. Susah nih. Waktunya tinggal 13 menit. Hitam tinggal di bawah 1 menit. Susah nih teman-teman. Kalau kita jadi putih, main frontal begini ya. Kalau saya sih puyeng nih jadi pemain putih. Gimana setupnya, ngitungnya? Apa langkah yang bagus? Ya, di sini putih melakukan kesalahan ya. Harusnya di sini benteng E3 tepat sekali ya. Mengincar pion E4 tapi dia gajah C3. Apa kira-kira jawaban hitam yang terbaik? Yes, sikat pion B5 aja harusnya. Tapi dia pilih menteri D6. Melewatkan taktik dianggapnya. Ya, tujuannya bagus sebenarnya ya. Mengancam raja juga di sini, open skak. Nah, terpaksa raja geser C1. Kemudian hitam baru sikat pion B5 di sini. Apa yang harus dilakukan oleh putih merespon benteng B5 yang seharusnya di sini skak aja gajah 3, kemudian gajah B2, kuda keluar harusnya. Harusnya ini pilihan terbaiknya. Ya, tapi dia sikat pion B5. Yes, sikat gajah B4. Kemudian menteri B4, sikat pion E4. Nah, jadi makin habis ya perwira hitam. Dan inilah yang harus kita lakukan sebagai pemain putih. Jadi kalau kita posisi defense, kalau bisa ya habisin aja perwira lawan yang ingin menyerang gitu. Itu akan mengurangi kekuatan. Hitam menyerang lagi dengan langkah C3. Apa kira-kira langkah putih guys? Yes, sikat pion G6. Boom, raja ke petak E7. Jadi kedua pemain ini main tanpa rokade ya. Gila banget ini. Sikat pion C3 dilakukan karena nggak ada skak ya. Kemudian kuda C6 keluar memanggil bantuan. Putih menteri D2 di sini dengan tujuan benteng E3 dan juga mencari aktif queen ya di sini. Hitam menghindar dengan menteri A4. Kemudian putih lanjutkan dengan menteri E3, harusnya menteri G5 di sini. Skak dan kemudian raja ke petak F6. Salah, dijawab langkah salah lagi karena waktunya tinggal dikit. Harusnya di sini gajah E6 ya. Gajah E6 lebih baik dengan menutup saja. Nah, tapi itulah game ya. Karena mungkin gak mau kena pin, jadi dia mainin langkah raja F6 mengancam juga. Apa langkah terbaik putih berikutnya guys? Ini agak susah nih. Ini kayak puzzle nih teman-teman. Ya, ada langkah brilian yang dimainkan. Putih mainkan langkah boom, gajah C2. Menurut saya ini langkah yang susah ditemukan. Karena kemudian sebenarnya hitam bisa boom menteri A1 dan ngambil benteng. Tapi saya rasa Arjun sudah memikirkan sampai sejauh menterinya F1 ini. Jadi Arjun menjebak supaya menterinya nggak aktif lagi. Dan sekarang di posisi raja yang terbuka. Kalian harus mengejar raja hitam supaya bisa skakmat. Gimana caranya guys? Yes, dimulai dengan ada skak menteri F4, menteri H6 ini harus akurat. Menteri F4 dulu ya, skak. Kemudian raja pasti akan menghindar ke sini lah kira-kira. Nah, kejar terus nih benteng E3, kemudian di sini tutup gajah E6 ya, karena kalau raja D7 akan ada lagi gajah F5, bahaya banget. Kalau raja D6 langsung menteri D6 checkmate. Ya, gajah tutup E6. Apa langkah lanjutannya? Cari skak lagi guys, kalau posisi terbuka seperti ini tipsnya. Menteri C7 skak, betul sekali, raja F6. Skak lagi benteng F3, tutup gajah F5. Apa langkah terbaik putih? Yes, sikat gajahnya aja. Nah ini nih, menterinya jadi pasif ya, nggak ada skak. Dan sekarang on the next move-nya atau ide berikutnya dari putih adalah open skak. Apabila benteng F5, kira-kira putih gimana guys? Yes, tinggal skak aja menteri D6. Apabila raja G5, benteng G3, raja ke petak A4 atau H5, ada menteri G6. Jadi mau nggak mau setelah menteri D6 ya harus ninggalin raja G7, tinggal makan benteng F5, menang ya, menterinya pasif. Nah, tapi di sini hitam pilih langkah kuda E5. Susah juga nih ngancem benteng. Apa kira-kira langkah terbaik putih? Temukan 6 langkah skakmat. Yes, menteri D6, boom. Ya, harusnya dilakukan, tapi di sini menteri D8. Oke, benar juga. Kemudian raja F7, langkah berikutnya susah nih.
Yes, gajah E6, brilian ya. Double skak. Dan kemudian apabila raja geser ke petak G7, maka dikejar terus dengan menteri G8, raja ke petak H, maka boom bisa benteng F6 aja. Raja H5, menteri H8, raja ke petak G5, maka H4 skakmat pakai pion. Tapi dalam gamenya, David Parafian makan dan boom, checkmate terjadi di langkah ke-42. Gila ya gamenya ya. Nah inilah game dari seorang Arjun Erigaisi teman-teman, yang sekarang memiliki elo rating 2800. Kita akan lihat Arjun di turnamen kandidat ya. Kayaknya dia bakal favorit sih untuk tampil di turnamen kandidat. Apa komentar kalian buat game ini? Hari ini libur perebutan gelar juara dunia, dilanjutkan besok. Yang pasti India nggak kehabisan stok lah buat pemain top dunia. Dan ini jagoan saya buat the next ya. The next mungkin yang bisa menjadi penantang dalam perebutan gelar juara dunia. Coba komen, bantu video ini viral dengan cara like, share, komen, dan subscribe guys.